kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 24 Mei 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Finikria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasanya Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang dimana penginjil Santo Markus menuliskan tentang perceraian, yang berarti di sini mengingatkan akan semua keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada tentang janji pernikahan mereka pada waktu mereka disatukan dalam sakramen pernikahan dalam gereja Katolik. Ajaran Yesus tentang pernikahan sangat jelas bahwa pernikahan dalam gereja Katolik tidak dapat diceraikan satu untuk selamanya. Namun dalam kenyataannya apakah ini terjadi? Ternyata dalam kenyataan bahwa begitu banyak orang yang masih melakukan perceraian. Baru saja berkat nikah beberapa bulan yang lalu, belum setahun atau belum 2 tahun, lalu terjadi perceraian. Bahkan ada yang meninggalkan Yesus juga karena perceraian. Terjadi perceraian dalam rumah tangga, pada akhirnya dia meninggalkan agamanya, keyakinannya sebagai seorang Kristiani dan mengikuti pasangan berikutnya yang mungkin beragama lain. Hidup berkeluarga tidaklah mudah. Cinta dalam perkawinan bukanlah perasaan, tetapi komitmen untuk setia seumur hidup. Kekurangan yang satu ditutupi dengan kelebihan yang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, penting untuk diingat bahwa untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga, bukan yang diutamakan adalah cinta atau lain sebagainya, kecantikannya dia, kegantengannya dia, kebaikannya dia, tetapi hal yang harus pertama ada dan dimiliki oleh seorang pasangan yang ingin membangun rumah tangga adalah rasa saling memiliki dan saling mengampuni. Karena ketika dalam membangun rumah tangga tidak akan pernah luput yang dari namanya sebuah masalah, tantangan dan persoalan dalam rumah tangga. Dalam diri sendiri saja masih sering terjadi perdebatan dengan diri, apalagi harus menyatu dengan orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi kita mendengar dengan sangat jelas bahwa Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini berarti bahwa dalam merajut kehidupan berumah tangga dan apa yang terjadi, tantangan, persoalan, kesulitan, percecokan, sehebat apapun itu tidak boleh terjadi yang namanya perceraian. Akan tetapi saudara dan saudari yang terkasih, terkadang ajaran Yesus ini ibaratnya dilalaikan oleh kita sebagai manusia, secara khusus untuk mereka yang hidup sebagai pasangan suami dan istri. Ketika terjadi perselisihan atau salah paham sedikit yang mungkin belum menemukan jalan keluar dalam waktu yang cukup lama, akhirnya salah satu pihak mengambil keputusan untuk bercerai. Ketika mengambil keputusan untuk bercerai, disitulah kita melawan Allah. Di situ kita memberontak terhadap ajaran Yesus, ajaran Allah. Karena Allah memberi perintah, memberi mandat kepada kita bahwa perceraian itu memang tidak ada. Pernikahan itu satu untuk selamanya. Tidak boleh terjadi yang namanya perceraian. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini barangkali kembali mengingatkan kita akan
akan janji pernikahan suci yang telah masing-masing Bapak Ibu ikrarkan ketika dikukuhkan dalam sakramen pernikahan. Bagaimana di sana yang pria dan wanita saling berjanji untuk setia seumur hidup dalam untung dan malang di waktu sakit dan sehat. Untuk itu Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kiranya memotivasi kita untuk tetap menghayati janji pernikahan suci yang telah diikrarkan dalam sakramen pernikahan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang terganggu oleh karena permasalahan kesulitan dalam rumah tangga, mari kita diharapkan untuk kembali membaca sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Kita membacanya dengan teliti dan mencoba untuk merenungkan kembali kisah awal waktu berjanji di hadapan Allah di dalam gereja yang disaksikan oleh para imam dan juga oleh begitu banyaknya umat Allah sebagai tanda kehadiran Allah. Untuk itu mari kita diajak untuk kembali berbenah dalam rumah tangga masing-masing. Jika terjadi percecokan, maka marilah kita saling mengampuni satu sama lain, agar cinta yang telah dirajut, yang telah dibangun dalam rumah tangga masing-masing tidak pernah tergoyahkan oleh apapun itu. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah